Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar. Ini 18 bahas sini saya akan review yaitu manajemen proyek informasi dan teknologi. Oke, kita langsung saja. Pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Walaupun tidak bersifat teknis seperti pengujian, manajemen proyek ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk baik. Hal yang berkaitan yaitu pola personal, koordinasi tim, masalah, proses. Terminologinya itu manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknologi teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi keputusan dasar stakeholders lain dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staff, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol memang sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka waktu yang tertentu. Manajemen personal, produk, proses. Manajemen proyek lunak mengatur 4 hal yaitu personal, salah, proses, dan proyek. Lalu 4 hal ini merupakan melalui dari yang paling penting. Personal mendapat tempat paling penting karena sama personal yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personal. Proses penggunaan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori yaitu manajemen senior, manajemen proyek, praktik lain, 5 penggunaan PL. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tidak diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sesungguhnya karena punya kemampuan. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarga ide-ide baru, dan mencari penyelesaian masalah. 5. Mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja. 7. Mampu mengenali tim. Project manager, individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek semua sumber dayanya. Masalah suatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu kita harus mengamati masalah pada awal dimulai proyek tersebut. Ruang lingkup masalah, konteks, tujuan informasi atau fungsi dan unjuk kerja. Project adalah urutan sementara aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasinya. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengolah, dan secara terus memperbaiki proses pengembangan sistem. Pengutasi konsep proyek besar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisa kebutuhan, dokumen persetujuan, validasi proyek karakter, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien, dokumen lingkup proyek atau kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project member, proyek sponsor. Dan dokumen perencana proyek, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Terakhir, dokumentasi sosialisasi, itu metode sosialisasi training serah terima dengan stakeholder dan pemimpin akhir seperti garansi dan sebagainya. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek yaitu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas proyek, kurangnya komitmen organisasi, metodologi, pengembangan sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metode penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk, kemudian komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal, planning antimasi yang kurang baik, dan terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen,
kemudian kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, kemudian sumber daya yang tidak mencukupi, terakhir kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetisi manajer proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, 3. Komitmen pada kualitas, 4. Inisiatif, 5. Pengumpulan informasi, 6. Pemikiran analisis, 7. Pemikiran konseptual, 8. Kesadaran antarpersonal, 9. Kesadaran organisasi, 10. Antisipasi impak, 11. Banyak menggunakan pengaruh, 12. Motivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, dan memonitor dan mengontrol, kemudian kepercayaan diri, kemudian manajemen stres, kemudian kepedulian pada kreativitas, dan terakhir fleksibilitas. Kontribusi dan proses manajemen proyek: ruang lingkup, pengarah, pengontrol, perencanaan. Itu saya dari ruang lingkup, perencanaan, perkiraan, penjadwalan, organisasian, pengarahan, pengontrolan, dan closing. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Berchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Dan chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Kemudian inilah gambaran dari bar chart. Ini analisis proyek, tahap persiapan, analisis mana risiko, analisis kebutuhan dan kebutuhan, desain, analisis keputusan, desain, perancangan sistem, dan implementasi. Legend task. Ini adalah gambaran dari Gantt chart. Inilah gambaran dari Microsoft Project Gantt chart. Ini adalah gambaran dari Microsoft Project Gantt chart. Ini itu saja saya bawakan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.